mencari ilmu perintah agama dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali. Alhamdulillah saya Mala Arifin bisa kembali menyapa Anda dalam program spesial kita setiap hari Jumat jam 3 sore. Di mana lagi kalau bukan Assalam, ayo sinau agama Islam. Alhamdulillah selama 1 jam ke depan insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu terkait agama yang bisa kita pahami dan kita pelajari bersama. Dan untuk sore hari ini kita sudah siapkan tema yang sangat menarik pemirsa, adalah Islam Agama Damai. Seperti apa pembahasannya? Telah hadir bersama saya di studio TVRI Jawa Timur Ustadz Ki Haji Ainul Yakin LC MAG, ya, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Tafsir Hadis Shahihuddin 2 di Surabaya. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kabar baik nggih? Alhamdulillah baik. Masya Allah, alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan bertemu kembali Ustadz ya di Assalam TVRI Jawa Timur. Baik, nah Ustadz, sebelum kita membahas tema, nanti tema kita adalah Islam Agama Damai. Namun ada beberapa jamaah di seluruh Jawa Timur ini Ustadz ya, yang sudah hadir semangat untuk ikut mengaji di Assalam. Kita sapa yang pertama adalah Majelis Taklim Raudhatun Ni'am, Perumahan Sumput Asri di Driorejo Gresik ya, pimpinan Ustazah Putiyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali. Sehat semuanya Ibu G? Alhamdulillah. Baik, yang kedua ada Majelis Taklim Al-Hidayah ya. Ini dari Sangdrahan Gondang Nganjuk. Masya Allah, jauh-jauh dari Nganjuk Ustadz ingin hadir di Assalam ya, luar biasa. Pimpinan Ustazah Yuni Askatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat jam berapa Bu dari Nganjuk? Subhanallah, jam 10. Tetap semangat ya Bu ya. Insya Allah semoga nanti pulang bawa ilmu yang manfaat. Amin. Baik. Berikutnya yang ketiga ada jamaah dari Majelis Taklim Pengajian Gabungan Fatayat Muslimat PKK Sedesa Wedoro Waru Sidoarjo. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pimpinan Ibu Nyai Haja Zumaro ya, SPD AUD, yang suaranya paling kenceng kayaknya ya Bu Nyai. Alhamdulillah. Yang keempat ada juga dari Majelis Taklim Jamiyah Ar-Rahman Jalan Es Parman Waru Sidoarjo, pimpinan Ustazah Haja Musdalifah Mahfud. Masya Allah. Good morning, selamat pagi. Yang pakai kerudung kuning menawan hati. Alhamdulillah. Baik, sudah semangat semuanya tampaknya Ustadz. Iya, jadi Islam agama damai. Kita sering dengar ya Ustadz ya, dan pemirsa di rumah, bahwa Islam itu humanisme begitu Ustadz ya. Islam itu berserikat gitu ya, tidak kaku, tidak Ustadz. Jadi lembut, damai begitu Ustadz. Benarkah demikian Ustadz? Ya.
Nggih, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa TVRI Jawa Timur yang saya muliakan dan juga ibu-ibu jamaah Majelis Taklim yang sudah hadir di studio. Kira-kira kalau saya tanya ibu, kira-kira ya, senang hidup damai apa senang hidup bertikai? Damai tentunya. Damai ya, tentrem, nyaman ge, Betul. rukun, makmur ya. Berarti Nggih. kedamaian itu adalah fitrah manusia. Setiap fitrah manusia itu tidak akan pernah ditabrak oleh syariat Islam. Atau dalam artian syariat Islam, ajaran Islam, agama kita tidak pernah terbentur atau membenturkan atau bertolak belakang dengan fitrah manusia. Jadi kalau misalnya kita senang hidup damai, itu fitrah manusia. Berarti kalau hidup bertikai, senengane gontok-gontokan, permusuhan, benci-bencian, itu berarti bukan fitrah Jadi bukan apa kesukaan Kalau bukan fitrah manusia berarti Kalau apa, bukan Bu? fitrah manusia berarti jauh dari ajaran karena ajaran Islam tidak pernah menyalahi fitrah Begitulah Islam, Ibu. Islam. Nggih. Kata-kata Islam itu dari bahasa Arab, apabila kita tarik asal katanya, itu dari 3 huruf. Sin, lam, dan mim. Baik. Sin, lam, dan mim, ini dalam Al-Quran, itu banyak sekali artinya. Nggih. Ada yang artinya ikhlas, ada yang artinya kebaikan, ada yang artinya perdamaian, ada artinya penghormatan, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi Islam itu sendiri, Bu, itu juga dari kata-kata salam. Salam itu dalam bahasa Arab itu damai, tentram. Makanya kita namanya ini assalam. Assalam. Jadi betul. pengajian-pengajian yang di assalam ini selalu mendamaikan. Amin. Masya Allah. Jenengan pulang dari sini selalu damai. Amin. Yang di rumah nonton assalam selalu tentrem, nyaman, enak, senang, bahagia. Makanya dinamakan assalam. Jangankan pulang Ustadz, masih di sini aja udah damai ya Bu ya, ngelihat Ustadznya. Alhamdulillah, insya Allah rahmat Allah turun. Amin, amin ya Rob. Nggih. Jadi salam itu adalah perdamaian artinya. Jadi Islam itu adalah agama perdamaian. Islam itu agama kedamaian. Bahkan salam itu ada salah satu nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala dari Asmaul Husna. Baik. Kalau dalam kitab Syajaratul Ma'arif itu karangan Al-Imam Al-Aiz Ibnu Abdissalam, bagaimana sih kita ini bersifat atau berakhlak assalam. Allah Subhanahu wa taala itu selalu membuat nyaman, menentramkan hamba-hambanya. Mendamaikan hamba-hambanya. Maka kalau kita berakhlak dengan assalam tadi, yang mana Islam juga sama artinya, maka seorang muslim, nah namanya aja muslim. Iya. Jadi muslim itu orangnya, Bu. Islam itu agamanya, muslim orangnya. Kalau Islam artinya agama yang damai, berarti muslim adalah orang yang membawa kedamaian. Sepakat? Kemudian moto kita, setiap kita bertemu, tadi saling sapa menyapa, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata juga tentang kedamaian, tentang ketentraman, tentang kesejahteraan. Kita tadi saling salam, itu saling mendoakan agar kita saling damai, agar kita saling hidup rukun, hidup sejahtera, hidup nyaman dan lain sebagainya. Sehingga Ibu, kalau Islam itu artinya ternyata agama perdamaian, agama yang damai, maka seorang muslim atau muslimah, pemeluk Islam harus menjadi duta perdamaian. Masya Allah. Harus mendamaikan apabila ada konflik. Jangan sampai Malah justru ngompor-ngomporin ya Ustadz ya. Masya Allah. Muslim, orang Islam atau muslim muslimah kok justru malah dia menjadi
kompor. Ya, hati-hati. Ini biasanya juga nggak jauh dari ibu-ibu ini. Bapak itu biasanya panas karena ya dari Tapi yang mulai aku sendiri bapak-bapak ternyata biasanya ya. Ustadz ya Bu ya. Justru kalau misalnya bapak Bu ada konflik dengan tetangga atau dengan saudara atau dengan temannya, ibu harus menjadi peredam. Ibu harus mendinginkan suasana, tidak boleh ngompor-ngompori. Pak, ingat kita muslim, kita ini harus membawa perdamaian. Jangan sebaliknya, justru ngompor-ngompori. Oh iya guys, bales senai. Itu bukan akhlak muslimah. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 208 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana agama Islam ini. Mungkin bisa dibantu saya untuk dibaca? Ada yang siap baca nggih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Terjemahannya? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Terima kasih. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak iman tidak hai. Iya. Jadi yang dipanggil cuma orang-orang yang beriman. Kalau beriman dia insya Allah dia juga muslim. Dipanggil oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara menyeluruh. Ini dalam tafsir Al-Manar atau tafsir Tahrir wa Tanwir ya. Itu karangan Imam Ibnu Ashur juga dijelaskan di situ dan tafsir yang lainnya juga. Ternyata fis silmi itu adalah tidak hanya syariat Islam yang harus kita lakukan secara sempurna. Tapi fis silmi di situ adalah perdamaian. Bisa diartikan perdamaian. Maka kalau engkau menjadi muslimah yang sejati, yang sempurna, harus menjadi muslimah yang menjadi duta perdamaian. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ciri Islam itu adalah damai. Maka masuklah ke dalam agama Islam, maka praktekkanlah Islam itu dengan penuh kedamaian. Maaf Ustaz, kafah ini dalam makna yang bagaimana ya? Menyeluruh. Maka kalau ingin masuk Islam secara sempurna, maka jenengan ini pasti menjadi duta perdamaian. Kalau masih saja gontok-gontokan, masih saja nggak akur, masih saja saling serang menyerang, maka belum sempurna iman jenengan ini. Baik itu sesama muslim maupun dengan saudara kita di luar Islam. Jadi kalau pengen Islamnya sempurna, maka harus menjadi duta perdamaian. Damai dengan siapapun. Damai dengan sesama muslimah. Damai dengan sesama manusia. Damai dengan makhluk-makhluk Allah. Hewan, tumbuhan. Bahkan damai dengan keadaan-keadaan kita. Fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah ikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu bertolak belakang dengan kedamaian. Betul, nggih. Ketika Allah memerintahkan kita untuk masuk Islam, yang mana sebagian ulama ahli tafsir menyatakan itu adalah damai, maka jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu selalu mengajak kepada kita kepada tafarruq, kepada tafriqah, kepada perpecahan, kepada permusuhan. Setiap ada orang yang saling memusuhi ibu, pasti di situ ada orang ketiga. Kok orang? Pasti ada yang ketiga, yaitu setan. Makanya tadi itu saya katakan, kalau misalnya suami ibu-ibu ini kok terlibat cekcok dengan tetangga atau saudara atau temannya, kok kemudian ibu-ibu ini justru malah ngompori, berarti bukan saya loh ya yang ngomong ya. Ngomong setannya hadap sini lagi Ustaz. Sifat syaitoniahnya itu muncul. Maka jangan sampai kita ini wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena langkah-langkah setan selalu membisiki kepada manusia kepada hal-hal yang jelek. Jangan akur, bales,
semakin menggebu-gebu, akhirnya yaitu tadi pecah, musuhan, sama-sama saudara padahal saudara kandung ini, naudzubillah min dzalik. Sering Bu ya, apalagi sesama saudara. Nanti kalau misalnya anak-anak muda itu sekolah itu ada tawuran, tawuran antar desa, antar kampung, itu semua ada yang mengadu domba. Betul. Siapa yang mengadu domba Bu? Kalau misalnya berupa manusia, berarti muncul sifat-sifat syaitoniyah yang ada pada diri orang tersebut. Baik. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu adalah musuh kita yang sangat nyata. Berarti kalau ada orang yang ngompor-ngompori agar kita musuh-musuhan, berarti itu musuh kita yang sangat nyata. Allah Jangan ya. diikuti Bu ya. Makanya ayolah kita ini menjadi peredam. Amin. Ingat kita muslim, muslimah, apalagi ibu-ibu, biasanya kalau surveinya para ustadz, para kiai, kenapa bapak-bapak itu lebih cepat meninggal dunia terlebih dahulu? Allah. Karena di luar pekerjaannya luar biasa, capek, pusing dan lain sebagainya. Nyampe rumah disambati sama ibu-ibu, dikompor-kompori itu. Jangan. Seorang muslimah dia harus menjadi duta perdamaian. Insya Allah. Nah Ustadz, berbicara menjadi duta perdamaian, ini mungkin ada tips-tips atau cara supaya kita bisa meredam amarah ketika terjadi cekcok, bukannya menjadi kompor. Ini mungkin ada tipsnya apa, harus bagaimana Ustadz? Orang itu dia akan menjadi duta perdamaian kalau dia satu pertama punya ilmu terlebih dahulu. Baik. Dia tahu ilmunya. Nah, sekarang ibu-ibu ini pulang dari sini atau pemirsa TVRI Jawa Timur ini mengikuti pengajian kita saat ini, kemudian tahu, oh ternyata seorang muslim, muslimah itu harus menjadi duta perdamaian, bukan sebaliknya. Kalau nggak tahu ilmunya, maka tidak akan bisa menjadi duta perdamaian. Kemudian yang kedua, dia tidak boleh fanatik. Dia tidak boleh, pokoknya aku yang benar, tidak. Ketika ada percecokan harus dilihat dulu. Dilihat dari dua sisi dulu. Lalu didamaikan dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah seperti itu, Bu. Nggak boleh kemudian langsung, wah ini salah ini, tidak. Harus didudukan dulu, harus dicek dulu. Kalau misalnya orang itu ternyata tidak salah, maka dia tidak boleh dihukum. Ah ini ada cerita Bu. Islam itu agama damai. Bahkan saat perang pun Islam itu menerima perdamaian. Masya Allah. Kisahnya itu adalah ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan ke sebuah daerah namanya Fadak. Ke sebuah daerah namanya Fadak. Dalam pasukan itu ikut sahabat Rasulullah yang bernama Usamah bin Zaid bin Haritha. Siapa Bu? Usamah bin Zaid bin Haritha. Nanti kalau sampai rumah masih ingat, hebat berarti. Sahabat namanya Usamah bin Zaid bin Haritha. Ketika rombongan ini mau nyampe ke desa namanya Fadak ini, semua penduduk desanya ini sudah kabur semua, takut semua. Tinggal satu yang tidak kabur. Namanya Mirdas bin Nahik. Siapa? Kalau hafal berarti hebat. Nyampe rumah hebat. Mirdas bin Nahik ini pemirsa tidak ikut kabur keluar desanya. Dia hanya naik ke bukit dan dia berkeinginan untuk masuk Islam. Kalau dia masuk Islam pasti dia tidak akan dibunuh. Ternyata benar, dia naik ke atas bukit menyelamatkan kambing-kambingnya, hewan gembalanya. Ketika ketemu dengan Usamah bin Zaid, Mirdas bin Nahik mengucap seperti ini Bu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk Islam. Ditambahi lagi Assalamualaikum sama Mirdas bin Nahik. Usamah bin Zaid menganggap bahwasanya ucapan Mirdas bin Nahik itu hanya abang-abang lambe kalau orang Jawa bilang itu, basa-basi. Hanya ingin selamat dari pedangnya Usamah bin Zaid. Akhirnya sama Usamah bin Zaid dibunuh. Allah. Ketika selesai semuanya pulang ke Madinah, para sahabat lain cerita bahwasanya ada orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Marah Rasulullah Bu. Langsung dipanggillah Usamah bin Zaid itu. Padahal Usamah bin Zaid ini adalah sahabat
yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sangat dekat dengan Rasulullah. Kenapa kamu bunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kata Osama bin Zaid, logis juga Bu. Innama qalaha khaufan minas silah. Rasul, dia itu mengucapkan syahadat karena takut dengan pedang saya. Apakah Rasulullah menerima alasan Osama bin Zaid? Tidak. Apa kata Rasulullah? Fahalla syaqaqta an batnihi fa'alimta ma fi qalbihi. Apa kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu bisa tahu isi hatinya? Ketika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau ketika ada orang yang dia itu kemudian menyatakan damai dengan kita, maka tidak boleh kita bunuh meskipun itu pada saat perang. Apalagi tidak pada saat nggak boleh Bu. Lalu setelah itu turunlah surat An-Nisa ayat 94. Bisa dibantu saya untuk dibaca? Baik, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahul azim. Ini terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi di jalan Allah, maka telitilah, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik. Gimana Nggak tuh boleh. maksudnya, Ustaz? Nggih? Ketika ada orang yang mengucapkan salam, atau orang yang pengen damai, atau orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu kita mengatakan kepada dia, lasta mu'mina, kamu bukan orang yang beriman. Nggak boleh. Tadi itu kasusnya tadi. Maka turun ayat ini. Maka luar biasa Islam itu Bu, sangat menerima damai, perdamaian, kedamaian. Bahkan kedamaian itu pun ketika dalam peperangan. Ada satu ayat lagi untuk menguatkannya. Ini surat Al-Anfal ayat 61. Monggo, kalau ada yang mau baca, monggo Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah. Innahu was-sami'ul 'alim. Shadaqallahul 'azim. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, bertawakallah kepada Allah ya. Ketika mereka itu menginginkan perdamaian, mereka ini siapa? Mereka ini orang-orang kafir yang saat perang. Ketika mereka mengumumkan perdamaian, kita ingin damai. Maka kata Rasulullah, terimalah perdamaian dari mereka. Jangan diteruskan peperangan itu. Ini pada saat perang Bu, apalagi di luar perang lagi-lagi.
ternyata kita disuruh berdamai dengan orang di luar Islam. Lalu bagaimana dengan orang-orang sesama Islamnya? Ya tentunya kita harus berdamai, harus hidup rukun, harus penuh dengan kedamaian hidup kita. Jadi jangan sampai kemudian justru malah kita sesama muslimnya ini justru malah gontok-gontokan. Baik. Adapun perbedaan itu biasa. Iya, betul. Perbedaan itu biasa. Ibu suka merah, saya suka putih, ini suka hitam, itu biasa. Baik. Maka perbedaan itu apabila dikemas, disatukan dengan kerukunan, maka akan terasa indah. Bukankah pelangi itu indah karena perbedaan warnanya? Bukankah musik itu terasa indah karena berbeda-beda bunyinya? Kalau musiknya cuma satu ya gitu-gitu tuh, ecek. Kurang begitu indah seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi kalau sesama muslim kita harus damai. Betul, Islam agama damai. Kita akan lanjutkan nanti Ustadz ya. Ibu-ibu dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Assalam. Ayo Sinau Agama Islam akan segera kembali sesaat lagi. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur yang ada di rumah dan semua jamaah yang di studio, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program spesial kita Assalam. Ayo Sinau Agama Islam. Masya Allah, boleh tepuk tangannya. Alhamdulillah. Baik, tema kita sore hari ini pemirsa adalah Islam Agama Damai. Dan kami mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami pemirsa bisa melalui telepon interaktif di 031 5678216 bersama Ustadz Haji Ainul Yakin LC MAG. Nah Ustadz, tadi kan salah satu cara mungkin kita dengan membuktikan bahwa Islam itu damai, kita senantiasa ketika bertemu dengan sesama muslim mengucapkan salam, begitu ya Ustadz ya? Benar. Nah, mungkin makna daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu apa? Ada perbedaan Kak Ustadz? Ya. Jadi kita, Rasulullah itu menganjurkan kita ya untuk saling bertegur sapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi Rasulullah pernah bersabda, ya ayuhan nas at'imut ta'am wasilul arham afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Wahai sekalian para sahabatku, kata Rasulullah, afsus salam, tebarkanlah salam. Jadi saling salam seperti tadi kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa itu? Luar biasa. Kesejahteraan itu doa, Bu. Jadi perdamaian, kedamaian agar hidup kita saling terus-terusan damai, sering sejahtera, nyaman. Assalamualaikum warahmatullah, dan semoga juga rahmat Allah itu juga doa wabarakatuh dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 salam kita itu. Maksudnya 3 doa, yaitu 1 keselamatan, kedamaian, ketentraman, kenyamanan, kemudian rahmat Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah. Allah itu biar welas kepada jenengan. Kemudian yang terakhir berkah, agar hidup kita itu berkah, Bu. Meskipun suami misalnya dapat sekian, tapi kalau berkah semuanya itu cukup. Meskipun gaji suami itu besar, wah luar biasa misalnya nominalnya, tapi kalau nggak berkah kurang terus. Pengen yang cukup apa yang kurang, Bu? Nggak ada yang pengen yang lebih ini ternyata. Masya Allah, ini qanaah semua ini. Jadi antar sesama muslim saja, kita itu disuruh damai, diawali dengan mengucapkan salam. Lalu bagaimana kalau misalnya ini ada sesama muslim yang dia bertikai, lalu bagaimana? Ternyata Islam mempunyai konsep namanya al-islah, perdamaian, didamaikan. Jadi fa'aslihu, maka damaikanlah ketika ada 2 orang Islam atau 2 kelompok Islam yang saling bertikai. Ini ada di surat Al-Hujurat ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in
مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين Sadaqallahul azim. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya yang dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Betul, Masya Allah, adem, semakin damai rasanya, Ustadz. Salam adem, damai. Iya, Masya Allah. Di mana kita, Bu? Assalam. Ayo sinau agama Islam. Sekali lagi tepuk tangannya buat kita semuanya. Masya Allah, barakallah. Jadi luar biasa. Di ayat tadi itu Allah memerintahkan kita untuk mendamaikan. Iya. Jadi seorang muslim itu, Bu, selain menjadi duta perdamaian, juga menjadi juru perdamaian. Bedanya apa nih, Ustadz? Duta sama kalau duta perdamaian, dia ini selalu damai dengan orang lain. Kalau juru perdamaian, dia mendamaikan orang yang sedang bertikai. Rasulullah SAW itu mendamaikan dua suku besar di Madinah, yaitu Aus dan Khazraj. Padahal dua suku itu selama berpuluh-puluh tahun itu saling tawuran terus, Bu. Royoan terus, perang terus. Ketika Rasulullah datang di Madinah, Rasulullah SAW mendamaikan antar dua suku Aus dan Khazraj, dilebur menjadi satu, yaitu kaum Ansar. Jadi seperti itu, sama dengan kita. Ini ada yang Madura, ada yang Jawa, ada yang Bugis, ada yang Batak. Ketika dilebur menjadi satu, menjadi warga negara Indonesia. Itulah indahnya Islam itu. Jadi luar biasa. Jadi kalau ada orang dua suku yang bertikai, kita jangan ngomporin ya, Ustadz ya, biar nggak jadi setan ya, tetapi menjadi juru perdamaian. Seperti Rasulullah SAW. Sehingga Islam itu Islam agama yang cinta dengan kedamaian. Maka jangan ajarin orang-orang Islam tentang apa itu arti perdamaian, karena orang Islam seharusnya dia menjadi duta perdamaian dan juru perdamaian. Baik, Ustadz, berbicara perdamaian, dan tadi kembali ke pertanyaan saya terkait Assalamualaikum tadi, Ustadz ya. Nah, ini mungkin nih bagi kita atau para pejabat pemerintah, mungkin itu ketika kita berpidato di depan atau sambutan, maka otomatis karena Indonesia tadi disebutkan kita NKRI itu ya, Ustaz, berbagai suku, berbagai agama dalam satu kesatuan itu, maka ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, atau Om Swastia, dan itu ya, itu bagaimana hukumnya dalam Islam, Ustaz? Apabila dia sebagai pejabat publik, yang mana rakyat-rakyatnya, warga-warganya itu beragam, apalagi di Indonesia ya, kita ini beragam, Bu ya, banyak suku, banyak agama dan sebagainya, maka itu diperbolehkan. Karena dia sebagai figur publik, pejabat, pemimpin dan lain sebagainya, agar untuk mengayomi, merangkul semua warganya. Tapi kalau kita bukan pejabat mungkin, Ustaz? Ya cukup saja selamat siang boleh. Ini kan dalam rangka momen ini nih ya, Ustaz, mohon maaf, hari Natal gitu kan. Nah, bagaimana nih kita warga muslim, apakah menunjukkan bahwa Islam itu damai itu dengan mengucapkan selamat Natal juga kepada mereka? Ya, begini. Justru puncak dari
kedamaian Islam atau toleransi Islam itu adalah pada lakum dinukum waliyadin. Jadi surat Al-Kafirun itu Ibu, pemirsa, itu asbabun nuzulnya, latar belakangnya, Rasulullah itu didatangi oleh pemimpin-pemimpin orang-orang kafir Quraisy. Seperti Walid bin Mughirah, Umayyah ibnu Khalaf, Utsbah bin Rabi'ah, Al-As ibnu Wa'il, dan semuanya. Mereka ngomong kepada Nabi Muhammad, menawar Nabi Muhammad. Ya Muhammad, na'budu ilaha kasanah, wa ta'budu ilaha nasanah. Wahai Muhammad, kita menyembah Tuhanmu setahun, kamu menyembah Tuhan kami setahun. Gantian Bu. Lalu muncullah, turunlah surat Al-Kafirun yang intinya adalah, aku tidak bisa menyembah Tuhanmu, dan kamu tidak menyembah Tuhanku. Di akhir ayat tersebut, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, silakan. Lakukan ajaran agamamu. Agama kami. Maka kami berhak melakukan ajaran agama kami. Jadi tingkat toleransi tertinggi adalah kita mempersilahkan umat agama lain untuk melaksanakan ibadah-ibadah mereka dengan penuh kedamaian dan keamanan. Itulah Islam, Bu. Jadi Rasulullah itu Masya Allah luar biasa. Kita ini bangga menjadi umat Rasulullah. Rasulullah itu pemimpin dunia pertama. Rasulullah itu pemimpin dunia pertama yang membebaskan praktek keberagamaan di negaranya. Ketika Rasulullah pindah di Madinah dan Rasulullah menjadi pemimpin Madinah, Rasulullah buat undang-undang, Bu. Buat undang-undang yang kita sebut sebagai Piagam Madinah. Di salah satu poinnya itu disebutkan bahwasanya lil yahud dinuhum, walin nasara dinuhum, walil muslimina dinuhum. Bagi yang beragama Yahudi, ya silakan. Silakan saja beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Bagi yang umat Nasrani, silakan lakukan ajaran agamanya. Dan juga bagi umat Islam, silakan. Umat Islam juga berhak melaksanakan ajarannya. Ternyata tingkat toleransi tertinggi dalam Islam adalah lakum dinukum waliyadin. Dengan kita tidak mengganggu umat agama lain beribadah, itulah ajaran Islam, ajaran perdamaian, ajaran toleransi. Adapun pengucapan tentang selamat Natal, selamat apa dan lain sebagainya, para ulama itu berbeda pendapat, Ibu. Kalau ulama-ulama klasik, ini saya bukan berfatwa ya, saya hanya membaca dari buku-buku ulama saja. Jadi ulama-ulama klasik, ulama-ulama terdahulu itu mengharamkan. Adapun ulama-ulama kontemporer sekarang seperti Syekh Yusuf Qardawi, guru kami Syekh Ali Jum'ah, Habib Ali Jufri dan ulama-ulama Al-Azhar itu cenderung memperbolehkan selama tidak ada unsur meyakini. Jadi hanya itu tadi abang-abang lambe, Bu. Cuma basi saja. Itu nggak apa-apa. Yang terpenting adalah jangan sampai kita ini kemudian tadi itu gontok-gontokan hanya masalah pengucapan selamat Natal. Ini kan juga nggak baik, Bu. Akhirnya tadi itu nggak damai ya sama-sama umat Islam. Ya sudah, yang mau ikut mengharaman nggak usah diucapkan. Yang misalnya ikut yang diperbolehkan, silahkan. Jangan sampai saling menuduh antar umat Islam. Oh, yang nggak mau mengucapkan itu intoleran, nggak toleransi. Atau yang menuduh yang mengucapkan itu kebablasan. Tidak boleh lah. Kita sama-sama umat Islam harus saling husnudzon. Kita punya pijakan masing-masing. Tadi itu perbedaan apabila disatukan menjadi satu kesatuan yang indah, maka akan terlihat indah seperti pelangi. Baik, artinya kita mengucapkan selamat itu mungkin lebih baik dihindari begitu, Ustadz? Ya, silakan. Yang misalnya takut nanti ya silakan dihindari. Baik. Misalnya saya takut nanti ya silakan hindari. Ikut pendapat ulama yang mengharamkan gitu saja. Yang menyampaikan jangan sampai meyakini itu begitu. Benar, Ustaz, yang mau menyampaikan ya jangan sampai meyakini itu, ya bilang saja ini hanya basa-basi gitu saja. Jadi saya bukan berfatwa, ini fatwanya ulama-ulama yang hebat-hebat itu. Jadi silakan gitu saja. Baik. Pilih yang mana? Ustadz, sekarang yang nggak boleh itu bukan selamat. Yang ulama sepakat itu mengucapkan selamat Natal, itu nggak boleh. Selamat Natal. Baik. Jadi ulama manapun itu nggak sepakat sudah nggak boleh mengucapkan selamat Natal.
Nggih. Nah, Ustadz, lebih daripada pengucapan selamat, nggih, mungkin saudara kita atau ada dalam satu keluarga, ini mungkin pemirsa yang di rumah nih, ada yang ternyata beda agama begitu kan. Sementara ketika kita Hari Raya Idul Fitri, mereka juga ikut memeriahkannya, bahkan ngirim parcel, ampau begitu kan ya, mengucapkan dengan suka hati. Nah, dengan saat beliau merayakan hari rayanya ini dalam rangka Natal ini, apakah sebagai orang Islam karena satu rumah mungkin atau satu saudara, bagaimana sikap kita, Ustadz? Ya. Apa harus membalas dengan ini mengirim begitu? Ya. Nggih. Kebiasaan keluarga saya, ya, ibu saya, bapak saya, termasuk yang sekarang sama ibu saya itu mbak saya, itu kami punya keluarga, mohon maaf ya, Kristen dan Chinese ya. Setiap Idul Fitri beliau itu ngasih makanan kepada kita. Betul. Maka setiap Natal seperti ini kita ngasih makanan kepada mereka. Jadi tanpa pengucapan pun ternyata kita juga bisa menghormati dan saling memberi. Hidup damai itu sudahlah Bu, hidup damai itu bisa kok. Dibuat apapun itu bisa, nggak usah kemudian kita cari-cari alasan, oh kalau nggak gini nggak bisa damai. Tidak, banyak jalan menuju perdamaian. Hanya saja kita mau atau tidak. Artinya kalau kita mengirim itu bukan itu dikatakan tidak, sebagai meyakini agama diniati itu ya? saja sebagai itu hadiah gitu saja. Tanpa kita niati ikut memperingatinya, tidak gitu saja. Lalu bagaimana Nun Sewu, pernah kita dengar kalimat man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu, Ustaz? Itu bukan termasuk. Jadi man tasyabbaha itu kalau kita sudah termasuk ikut-ikutan perayaannya, kita sudah masuk pada ibadahnya, kita sudah masuk pada kepercayaannya, itu baru man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Selama kita tidak pada ranah akidah, tidak pada ranah kepercayaan, tidak ranah ibadah, hanya sekedar muamalah saja, hanya sekedar akhlak saja, sudahlah saya memberi dia hanya karena apa? Agar itu tadi saling memberi dan lain sebagainya. Itu kan ranahnya akhlak, muamalah, komunikasi, interaksi. Maka itu insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ikut perayaannya, ikut baca dan lain sebagainya, maka mohon maaf kita punya batasan-batasan tersendiri. Jadi kita meskipun nggak ikut seperti itu, tapi insya Allah kita ini damai, kita ini bisa hidup rukun, dan kita ini bisa menghormati, karena puncak penghormatan umat Islam kepada umat agama lain adalah lakum dinukum waliyadin. Kita mempersilahkan mereka untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama mereka. Luar biasa, Masya Allah. Assalam, ayo sinau agama Islam. Boleh tepuk tangannya. Masih semangat ibu-ibu yang di studio? Masya Allah. Yang di rumah kembali kami mengajak Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Haji Ainul Yakin ya, LC MAG, bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Dan untuk ibu-ibu mungkin ada enyak-enyak mau makan yang mau bertanya, silahkan. Tapi tahan dulu ya Bu ya, setelah jeda ya Bu ya. Disiapkan dulu pertanyaannya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, jangan ganti channel Anda, tetap di Assalam, ayo sinau agama Islam. Akan segera kembali sesaat lagi. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Baik, alhamdulillah pemirsa TVRI di rumah dan di studio, Anda masih setia bersama kami di acara spesial sore kita di setiap hari Jumat adalah Assalam, ayo sinau agama Islam. Boleh tepuk tangannya. Masya Allah, tadi udah pada siap nih yang mau bertanya ya Ustadz ya. Silahkan, monggo dari Majelis Taklim, dari Sumput, nggih, monggo. Boleh berdiri Bu, sebutkan nama, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukniatin dari Majelis Taklim Raudatul Ni'am, Gresik. Pertanyaan saya, bagaimana cara mendamaikan saudara muslim kita yang didolimi oleh saudara non-muslim? Terima kasih Ustaz. Baik, luar biasa pertanyaannya, bagus sekali. Boleh langsung dijawab Ustaz, monggo. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Karena yang banyak emang seperti itu. Okay. Insya Allah jarang sekali orang muslim yang menzalimi non-muslim, itu jarang sekali. Jadi jarang, apalagi kita yang mayoritas insya Allah jarang sekali. Lantas bagaimana kalau misalnya orang muslim ini dizalimi oleh orang non-muslim? Maka kalau misalnya kita bisa saling bertemu,
damai, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa dan itu masih ada sangkut pautnya dengan hukum, maka monggo silakan dilanjutkan pada ranah hukum. Karena dalam pengadilan itu pasti ada mediasi namanya ya. Jadi misalnya kalau misalnya suami istri ini mau bercerai, itu ada mediasi, Bu. Atau ada konflik antar sesama warga negara Indonesia ini dilanjutkan atau damai dulu dan sebagainya. Kalau memang mau damai ya alhamdulillah. Kalau memang mau lanjut ya silahkan. Itu pilihan masing-masing. Tapi kalau misalnya jenengan ini kok bisa legowo memaafkan, ya silakan. Damai tidak dilanjutkan pada ranah hukum. Tapi kalau jenengan pengen keadilan, lanjutkan ranah hukum nggak masalah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya perkaranya seperti itu, ya coba dipertemukan oleh pemimpin di situ, oleh pejabat di situ, kalau RT ya RT, RW ya RW, Pak Lurah ya Pak Lurah. Kalau memang bisa ya alhamdulillah. Tapi kalau memang nggak bisa, maka ya kita harus mencari keadilan seperti itu. Apalagi kalau terus-terusan seperti itu, Bu, dizoliminya, maka ya nggak bisa. Jangan sampai kemudian kita yang mempunyai mutu damai, justru malah mutu kita itu diinjak-injak oleh orang lain. Kalau bisa justru malah orang lain juga ikut mutu kita, yaitu hidup sama-sama damai. Baik, itu nggih Ibu Rukmiyati sudah bisa diterima cukup baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya pagi-pagi ke Surabaya yang mau nanya lagi yang mana ya? Monggo, nggih. Mic-nya bisa diberikan. Dan saya mau berdiri, Umi. Biar tampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zumaro dari kelompok pengajian gabungan Fadat Muslimat Wedorowaru Sidoarjo. Ya, sesuai dengan penjelasan atau tema hari ini adalah Islam agama damai. Nah, kemudian pertanyaan saya, sejauh mana kalau orang Islam kan perbuatannya atau amalannya ketemu sama sesama Islam mengucapkan salam. Nah, ini kalau kita ketemu ghairul Islam, apa yang kita ucapkan? Kata guru saya dulu, apa betul apa salah? Dibacakan assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum begitu nggih? Ya. Assalamualaikum kalau sesama Islam, assalamualaikum. Ghairul Islam kata guru saya assalamualaikum. Betul apa tanpa salah? Lagi. Ya, tanpa lah ya. Baik. Enggak Ustadz, menarik sekali ini ya. Ngapunten, Bu. Itu keliru. Karena apa? Karena itu balasan. Jadi seperti ini ceritanya itu. Rasulullah SAW itu didatangi orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi salamnya itu bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Celakalah bagimu wahai Muhammad. Jadi akhirnya Sayyidah Aisyah, ini karena masih muda Sayyidah Aisyah ya, ini menggebu-gebu. Jawabnya Sayyidah Aisyah ditambahi. Waalaikumsalam wal la'nah. Bagimu celaka dan laknat juga. Kata Rasulullah, Aisyah jangan seperti itu. Kalau misalnya mereka salamnya yang buruk, jawab saja waalaikum gitu saja. Bagimu juga keburukan itu. Jadi dikembalikan, maksudnya Rasulullah seperti itu. Itu kalau mereka yang mengawali. Benar, tapi kalau kita yang mengawali ya kita nggak boleh mendoakan yang buruk bagi orang meskipun non-muslim. Baik. Jadi bagaimana Ustaz? Nggak boleh. Assalamualaikum nggak boleh kita. Terus bagaimana? Ya monggo, sugeng enjing, selamat pagi kan bisa, selamat siang. Kalau misalnya jenengan tidak mau assalamualaikum, kan gitu. Jadi boleh. Sugeng enjing atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore, nyuwun sewu, itu boleh, Bu, boleh. Jadi tidak kemudian kita justru malah salamnya kepada mereka itu assalamualaikum. Kita mendoakan jelek bagi mereka. Loh, muslim masa seperti itu? Kalau mereka mengucapkan assalamualaikum saat dengan benar, kita jawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam juga. Waalaikumsalam juga. Jadi kita jawab. Bahkan sebagian ulama itu memperbolehkan, Bu, kita salam kepada orang non-muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kita boleh. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis itu ditanya oleh salah seorang sahabat, ayul islamu khair atau ayul islami afdal. Rasul, Islam apa yang paling bagus? Kata Rasulullah,
tut'imut ta'am, kamu beri makanan, dan kamu taqra' salam, kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu ketahui maupun orang yang tidak kamu ketahui. Maupun orang kenal nggak kenal, kamu ucap assalamualaikum. Jadi dulu Bu, saya itu kan pernah kuliah di Mesir ya. Saya turun dari rumah itu ketemu sama orang tetangga, rumah yang bawah Bu. Ya saya biasa saja, nggak biasa orang Indonesia kan jarang kalau ketemu assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Baik. Jadi saya cuma senyum saja, langsung ditegur, hei kamu sini, kamu itu kalau ketemu ya baca assalamualaikum, ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, gitu, waalaikumsalam. Jadi Setiap dia kita minta ketemu itu langsung disapa. assalamualaikum, assalamualaikum. Itu budayanya orang Arab itu memang seperti itu, mengamalkan hadis Nabi yang tadi itu mengucapkan salam. Masya Allah. Baik Ustadz, sebelum disudahi nih ya, karena terasa waktu kita. Satu pertanyaan lagi Ustadz dari saya Ustadz. Dengan dasar toleransi Ustadz, karena menganggap Islam itu damai begitu kan. Maka bagaimana ketika ada pasangan yang muslim dan non muslim menikah, kemudian dia dengan dasar itu tadi toleransi, artinya udah nanti kalau sudah menikah kamu ke gereja misalnya, saya ke masjid nggak apa-apa, saya nggak melarang kamu. Dan nantinya anak-anak kita saya juga tidak mengultimatum begitu ya, harus anak-anak kita harus muslim atau ini bagaimana Ustadz? Ya. Kalau saya pribadi ya saran saya ya menikah yang satu agama. Menikah yang satu agama. Baik. Kadang saja yang satu agama atau yang satu suku saja belum tentu kita tidak ada percekcokan. Apalagi yang tidak satu agama. Jadi ya diusahakan, tentunya kita semua kan pengen ya Bu ya, mohon maaf misalnya ada saudara-saudara kita non muslim yang nonton saat ini, mohon maaf, tentunya kita sama-sama menginginkan keluarga-keluarga kita itu satu agama dengan kita, tanpa mengurangi rasa hormat kita dengan agama lain, karena kita tidak punya masalah dengan agama lain, kita tidak punya masalah dengan umat agama yang lain juga. Dan tidak hanya mencari prinsip masalah. hidup saja sebetulnya, hanya prinsip hidup kita saja, itu saja. Tetapi kalau seandainya itu sudah terjadi Ustadz, yang saya tanyakan tadi, bagaimana hukum dalam Islam seperti itu? Itu, kalau misalnya itu sudah terjadi, maka anak-anaknya silakan nanti ketika balik dia memilih mau ikut yang ayahnya misalnya muslim atau yang tidak. Dan bahkan dalam Islam itu apabila anak ini belum balik, dia meninggal dunia, itu nggak diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Dia belum mukallaf, belum terbebani dengan. Artinya masih dianggap Islam begitu? Enggak, maksudnya dia tidak ada dosa, dalam artian belum ada taklif di situ. Baik Ustadz, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung ini ibu-ibu ya. Kita dengarkan kesimpulannya Ustadz dari semua pembicaraan kita, monggo. Ya Bu, kesimpulannya adalah Islam itu agama damai, ajaran-ajaran Islam itu mengajarkan kedamaian. Maka jangan sampai kita bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Islam, karena ajaran-ajaran Islam itu tidak pernah bertolak belakang dengan fitrah manusia. Tadi di awal kita sepakat bahwasanya fitrah manusia itu senang hidup damai, senang hidup rukun, senang hidup tentram antar sesama manusia. Baik, disempurnakan dengan doa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Ghaffar ya Rahmanir Rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan sakha'an rakha'an salaman wa sa'ira biladil muslimin. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia ya Allah negeri yang aman sentosa, penuh dengan perdamaian, kedamaian, ketentraman, kenyamanan ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari permusuhan, dari pertikaian ya Allah, dari peperangan ya Allah, dan juga negeri umat-umat Islam yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, doanya, ilmu-ilmunya. Semoga berjumpa kembali Ustaz di lain kesempatan. Ibu-ibu terima kasih banyak sudah hadir di Assalam. Ayo sinau agama Islam. Dan pemirsa, Islam agama yang damai, rahmatan lil alamin. Usai sudah perjumpaan kita sore hari ini, semoga manfaat dan barokah. Kita tutup bersama subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mala Arifin mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah hadir semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah bekal menuju surga,
Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur.